Selamat datang di video kami. Yang kami hormati Pak Kusnul Ain sebagai dosen pembimbing dari praktek kerja lapangan yang kami laksanakan, sekaligus sebagai Kaprodi dari Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Perkenalkan, nama saya Ronald Erik dengan NIM 081711733023 bersama dengan teman saya Wahyu Dermawan dengan NIM 081711733016. Kali ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan hasil dari praktek kerja lapangan yang kami laksanakan di Siloam Hospital STB Simatupang yang terletak di daerah Jakarta Selatan. PKL kami sendiri dilaksanakan mulai dari tanggal 6 Januari 2020 sampai 31 Januari 2020. Berikut merupakan profil kami yang terdiri dari email serta nomor telepon. Di sini kemudian berikutnya yang akan kami bahas pada presentasi praktek kerja lapangan ini, yang pertama adalah tujuan dan manfaat dilaksanakannya PKL itu sendiri, manfaatnya bagi mahasiswa Universitas Erlangga serta Siloam Hospital STB Simatupang. Kemudian berikutnya yang kedua adalah profil dari Siloam Hospital TB Simatupang itu sendiri yang berisi tentang arti logo, sejarah, dan visi misi. Kemudian yang ketiga adalah metode pelaksanaan yang berisi tentang tempat, waktu pelaksanaan, serta jadwal kegiatan yang kami lakukan selama kami melakukan PKL di Siloam Hospital. Kemudian yang keempat adalah hasil pembahasan dari praktek kerja lapangan kami. Di sini kami akan membahas tentang apa saja yang kami dapatkan selama kami melakukan PKL di Siloam Hospital TB Simatupang. Dan kami di sini memilih untuk membahas 3 buah alat. Yang pertama adalah MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Kemudian berikutnya adalah Infant Incubator. Kemudian yang ketiga adalah Klinek atau C-Linear Accelerator. Langsung saja masuk ke tujuan dan manfaat dari dilaksanakannya PKL itu sendiri. Tujuannya itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, PKL itu bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dunia usaha dan kontribusinya dalam dunia pendidikan nasional. Kemudian yang kedua adalah terciptanya hubungan yang sinergis antara perguruan tinggi serta dunia kerja. Kemudian yang ketiga adalah membuka wawasan mahasiswa tentang dunia kerja sehingga dapat mengetahui dan memahami aplikasi ilmunya di dunia industri, serta mampu menyerap serta berasosiasi dengan dunia kerja secara utuh. Kemudian berikutnya adalah tentu saja memenuhi beban SKS atau sistem kredit semester wajib yang ada di program studi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Kemudian berikutnya adalah sebagai sarana mengimplementasikan ilmu pengetahuan aplikatif di bidang instrumentasi yang lebih luas, yang belum diperoleh di bangku perkuliahan. Kemudian berikutnya adalah sarana belajar untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat luas. Kemudian berikutnya adalah sebagai sarana untuk membangun mental mahasiswa yang siap dalam menghadapi dunia kerja dan mengenal sedikit banyak tentang persaingan di dalam dunia kerja. Kemudian yang kedua adalah tujuan khusus. Yang pertama yaitu mengenal lebih jauh tentang teknologi yang sesuai dengan bidang instrumentasi medis, mengenal lebih jauh tentang teknologi medis khususnya di Siloam Hospital TB Simatupang, kemudian mempelajari dan melakukan pemeliharaan serta perbaikan alat-alat medis, kemudian mampu menganalisa atau troubleshooting pada alat medis. Kemudian manfaatnya bagi mahasiswa yang pertama yaitu mahasiswa dapat mengenal lebih jauh tentang teknologi medis yang sesuai dengan bidang instrumentasi medis yang dipelajari di prodi program studi Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Kemudian mahasiswa dapat mengenal lebih jauh tentang alat medis serta cara pemeliharaannya. Kemudian mahasiswa dapat menganalisa serta melakukan troubleshooting pada alat medis. Kemudian berikutnya tentu saja memenuhi syarat beban SKS wajib yang ada pada prodi Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Kemudian manfaatnya bagi perguruan tinggi Universitas Erlangga yang pertama adalah meningkatkan wawasan mahasiswa
di dunia kerja. Kemudian menciptakan pola pikir ilmiah pada mahasiswa. Kemudian sebagai tambahan referensi khususnya mengenai perkembangan industri dan dunia medis di Indonesia, serta proses dan teknologi terbaru yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan. Kemudian manfaat bagi Siloam Hospitals itu sendiri yaitu sebagai hasil observasi dan analisis PKL dapat menjadi masukan bagi Rumah Sakit Siloam Hospitals. Berikutnya adalah profil dari Siloam Hospitals itu sendiri. Siloam Hospital TB Simatupang berada di bawah naungan PT Siloam International Hospital yang terletak di Jalan R.A. Kartini, nomor 8 RW 4, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Nomor teleponnya terdiri dari 021 29753 1911. Kemudian nomor telepon emergency yaitu 1591 dan nomor telepon ketiga yaitu 021 29701 29702. Websitenya yaitu www.siloamhospitals.com. Luas dari Siloam Hospital TB Simatupang itu sendiri, yang pertama yaitu luas lahannya terdiri dari 12.234 meter persegi, kemudian luas bangunannya yaitu 2.392 meter persegi, yang terdiri dari 16 lantai, 2 basement, dan 1 helipad. Kemudian tanggal berdirinya yaitu 1 Juni 2013. Dan jenis rumah sakitnya yaitu rumah sakit tipe B yang memiliki kapasitas tempat tidur pada tahun 2013 sebanyak 80 buah dan pada tahun 2020 sebanyak 116 buah. Kemudian berikutnya adalah logo. Nama Siloam itu sendiri diambil dari kitab suci Nasrani yang artinya merupakan diutus Tuhan untuk masyarakat. Kemudian logonya terdiri dari warna biru yang melambangkan kepercayaan para pasien dalam memilih Rumah Sakit Siloam sebagai fasilitator kesehatannya. Kemudian salib kuning yang melambangkan citra masyarakat Nasrani. Kemudian Staff of Aesculapius yang artinya merupakan lambang pada dunia kedokteran, artinya penyembuhan bagi mereka yang sakit. Kemudian warna hijau yang memiliki arti ketenangan. Kemudian sejarah dari Rumah Sakit Siloam itu sendiri. Dimulai dari 3 Agustus 1996, Siloam Hospitals awalnya bernama Rumah Sakit Siloam Gleneagles yang terletak di Lipo, Karawaci, yang merupakan kerjasama antara Lipo Group dan Rumah Sakit Gleneagles. Pada tahun 2010, Siloam Hospital mendirikan rumah sakit pendidikan dengan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran dari Universitas Pelita Harapan serta MRIN atau Mokhtar Yadi Institute of Nanotechnology. Kemudian pada tahun 2011, Siloam Hospital melakukan perluasan dengan membangun 6 buah rumah sakit dan mengakuisisi 5 rumah sakit. Pada tahun 2013, tepatnya pada 1 Juni 2013, Siloam Hospital TB Simatupang diresmikan. Pada 12 September 2013, Siloam Hospital tercatat pada Bursa Efek Indonesia dan bertaraf internasional. Berikutnya adalah visi misi dan nilai-nilai yang ada pada Siloam Hospital TB Simatupang. Yang pertama adalah visinya, yaitu International Quality, mengacu pada International Patient Safety Goals dari Joint Commission Internasional. Kemudian REACH, yang artinya menciptakan aksesibilitas dan ekuitas melalui kehadiran atau jangkauan nasional. Kemudian scale yang memiliki arti menciptakan kompetensi dan keterjangkauan seluruh segmen sosial dan skala ekonomi. Kemudian godly compassion yang artinya menghadirkan kasih Tuhan dalam setiap interaksi. Kemudian misinya yaitu the trusted of choice for holistic world-class healthcare, health education and research. Yang artinya menjadi pilihan yang terpercaya dalam pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan penelitian berkelas dunia secara menyeluruh. Kemudian berikutnya adalah nilai-nilai yang ditanamkan yaitu love, caring, integrity, honesty, empathy, compassion, and professionalism. Yang artinya cinta, kepedulian, integritas, kejujuran, empati, belas kasih, dan profesionalisme.
Berikutnya adalah struktur rumah sakit yang ada di Siloam Hospital TB Simatupang. Yang pertama adalah eksekutif direktur, kemudian di bawahnya ada chief executive officer, kemudian hospital director, kemudian medical committee, secretary, yang sejajar dengan quality and risk and infection control. Kemudian dibagi menjadi 5 divisi. Dan kami berada di bawah departemen FMS dan GA, yang artinya Facility Maintenance and Safety. Dan departemen FMS sendiri di bawah divisi Head Business. Berikutnya merupakan struktur departemen FMS itu sendiri yang terdiri dari Building Maintenance, Sanitarian, Regular Maintenance, dan tentu saja Biomedic Maintenance. Kemudian tugas-tugas dari Biomedic Technician itu sendiri yang ada di Siloam Hospital TB Simatupang. Yang pertama ada tujuan dari Biomedic Technician itu sendiri, yaitu membantu melaksanakan tugas Preventive Maintenance Plan yang sudah dirancanakan, serta melakukan pekerjaan berdasarkan petunjuk teknis yang ada dan melaksanakan jadwal-jadwal yang sudah dibuat. Kemudian definisi dari staf biomedis itu sendiri merupakan penanggung jawab umum yang melaksanakan pemeliharaan, perbaikan dan pelayanan peralatan medis di Rumah Sakit Siloam. Kemudian tanggung jawab yang ada pada Biomedic Technician pertama yaitu menghadiri briefing setiap pukul 8 sesuai yang kami lakukan selama kami PKL. Kemudian melakukan preventive maintenance dari alat sesuai dengan program kerja dan berdasarkan arahan dari supervisor. Kemudian mengamati kerusakan alat medis dan melaporkannya. Kemudian memastikan semua alat terkalibrasi oleh badan yang terverifikasi. Kemudian menyiapkan laporan bulanan serta dapat berdiskusi dalam hal memperbaiki kerusakan alat medis. Kemudian Biomedic Technician itu sendiri juga dapat memberikan masukan pada supervisor atas pemilihan vendor. Kemudian berikutnya adalah jadwal kegiatan selama kami melaksanakan praktek kerja lapangan di Siloam. Pada hari pertama, pada tanggal 6 Januari 2020, kami diperkenalkan dengan beberapa alat rumah sakit yang ada di Siloam Hospitals. Pertama, kami mengunjungi ruang CT scan yang terletak di lantai LB. Dan pada saat kami melakukan kunjungan, terdapat seorang pria yang sedang melakukan treatment. Kemudian kami mengunjungi ruang MRI atau Magnetic Resonance Imaging yang terletak satu lantai juga dengan CT scan, yaitu di lantai LB, di lantai radiologi. Kemudian kami mengunjungi X-ray, ruang X-ray yang terletak di satu lantai juga di ruang radiologi, di seberang ruang MRI. Kemudian selain itu kami juga mengunjungi panoramic X-ray yang dapat melakukan pencitraan yang ada pada area mulut. Kemudian kami mengunjungi ruang radioterapi dan mengunjungi ruang Klinek atau si linear accelerator serta penunjang di NEX itu sendiri, yaitu CT SIM. Perbedaan antara CT SIM dan CT scan itu sebenarnya sama, cuma berbeda kekuatannya saja. Pada CT scan di Siloam Hospital TB Simatupang dapat melakukan 256 slice. Sementara CT SIM kekuatannya hanya 110 slice saja. CT SIM itu sendiri bertujuan untuk sebagai simulasi sebelum dilakukannya treatment pada klinik. Dan nantinya akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan linear accelerator. Kemudian pada hari kedua yaitu 7 Januari 2020, pertama kami diperkenalkan dengan alat USG dan kami juga diperbolehkan untuk mencobanya. Kemudian kami juga diperbolehkan untuk memindahkan alat USG dari lantai ke lantai sesuai dengan arahan dari supervisor kami. Kemudian berikutnya kami juga melakukan troubleshooting pasien monitor, di mana pasien monitor tersebut memiliki kerusakan pada pompa NIBP.
Kemudian kami diperintahkan oleh supervisor kami untuk melakukan troubleshooting, sehingga kami membongkar pasien monitor itu sendiri. Kemudian setelah kami bongkar, ternyata kami tidak menemukan adanya kerusakan. Sehingga pada saat kami memasangnya kembali, ternyata pasien monitor tersebut sudah dalam kondisi normal. Kemudian kami membantu vendor dari OmniPentero yang datang, di mana OmniPentero ini merupakan alat bantu operasi untuk menampilkan citra pada pembedahan saraf di otak. Pada alat OmniPentero ini terjadi kerusakan pada sistem baterainya atau UPS sistemnya, di mana user dari atau pengguna dari OmniPentero ini mematikan alat dari OmniPentero ini, sedangkan alat ini tidak boleh dimatikan, sehingga UPS sistem dari OmniPentero ini mengalami kerusakan dan harus diganti. Kemudian kami melakukan troubleshooting inkubator, di mana inkubator tersebut mengalami kerusakan pada motor DC-nya, sehingga fan yang ada pada inkubator tersebut tidak bisa berputar. Sehingga awalnya kami membongkar, kemudian setelah menemukan masalahnya, motor DC tersebut harus diganti dengan motor yang baru. Karena motor DC tersebut terlihat sudah cukup lama, serta terdapat kerak-kerak susu yang ada pada sekitar motor DC. Kemudian pada hari ketiga kami membahas tentang mengunjungi ruang mobile inkubator dan ventilator anestesi. Pada hari ketiga di 8 Januari 2020 ini, kami melakukan pengenalan mobile inkubator yang berfungsi sebagai inkubator biasa, namun memiliki baterai sehingga dapat dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Kemudian kami juga diperkenalkan dengan ventilator anestesi, di mana ventilator ini terletak di ruangan operasi untuk membantu proses operasi yang dilakukan oleh dokter, di mana pasien dapat dibius oleh gas yang dimasukkan ke dalam ventilator anestesi. Kemudian hari berikutnya, pada tanggal 9 Januari di hari keempat, di 9 Januari 2020, kami melakukan pengenalan ventilator ICU sebagai alat bantu pernapasan yang terletak di ruang ICU. Bedanya dengan ventilator anestesi, gas buang dari ventilator anestesi tersebut tidak langsung dibuang ke udara bebas. Dikarenakan bila gas buang dari ventilator anestesi tersebut dibuang ke udara bebas, maka satu ruangan akan terdapat gas biusnya. Sedangkan pada ventilator ICU, gas buangnya dibuang ke udara bebas. Jadi pada ventilator anestesi sebelumnya, gas buangnya akan masuk ke sebuah tabung yang terdiri dari soda kue. Kemudian pada tanggal 9 Januari kami juga diperkenalkan dengan alat audiometri. Alat ini berguna untuk memeriksa keadaan telinga dan pengenalan alat optik. Kemudian pada tanggal 9 Januari selain itu juga kami melakukan perbaikan kursi roda, di mana kursi roda tersebut memiliki kerusakan pada bagian rodanya. Bearing dari roda tersebut sudah termakan usia, sehingga perlu diganti. Kemudian kami juga melakukan treatment penggerak motor pompa air, karena sebelumnya terendam banjir. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2020, kami dilakukan pengenalan tentang shortwave diathermy dan microwave diathermy, yang merupakan alat fisioterapi. Alat ini dapat melakukan treatment pada jaringan dengan memberikan gelombang ultrasound, di mana microwave memiliki gelombang yang lebih besar dari shortwave, namun bila kita melakukan treatment dengan shortwave diathermy akan menimbulkan bekas.
Alat ini juga dapat berguna untuk menghilangkan pegal-pegal yang ada pada otot dan sebagainya. Kemudian pada hari ke-6 di tanggal 11 Januari 2020, kami melakukan pengisian tabung oksigen serta diperkenalkan dengan alat aerocom yang merupakan alat untuk mentransferkan obat dari lantai ke lantai. Jadi pada pengisian tabung oksigen ini merupakan job desk utama kami sebagai mahasiswa PKL di Siloam Hospital TBC Matupang. Kemudian berikutnya adalah troubleshooting Klinek. Jadi pada tanggal 13 Januari di hari ke-7, kami diberikan kesempatan untuk menemani vendor yang datang untuk melakukan troubleshooting pada Linek varian Trilogy. Di mana linear akselerator tersebut terjadi kerusakan pada board Teratron Grid Control yang berfungsi sebagai switching energi tinggi, sehingga Linek tersebut tidak dapat mentreatment dengan energi tertentu. Linek tersebut tidak dapat mengeluarkan energi radiasi antara 6 MV sampai 8 MV. Yang nantinya akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan linear akselerator. Kemudian pada hari ke-8 di tanggal 14 Januari 2020, kami diberikan kesempatan untuk melihat pengisian liquid oksigen atau oksigen cair. Di mana oksigen cair tersebut memiliki suhu yang dingin. Kemudian kami juga mengisi air laksa yang ada pada sphygmomanometer. Pada pengisian air laksa kami harus berhati-hati, sehingga kami juga menggunakan masker serta sarung tangan sesuai SOP yang ada. Kemudian berikutnya di hari ke-9 pada tanggal 15 Januari 2020, kami melakukan troubleshooting infus pump, di mana infus pump yang kami perbaiki mengalami kerusakan karena terdapat obat-obat yang tumpah sehingga membentuk karamel dan menjadi kerak, sehingga kami harus melakukan pembersihan. Dan ini juga merupakan job desk kami selama kami melakukan PKL di Siloam Hospital, di mana banyak sekali infus pump dan searing pump yang mengalami keadaan seperti ini. Sehingga kami perlu membersihkannya dengan tisu yang setelah dirumuri alkohol. Kemudian pada hari berikutnya, yaitu hari ke-10, di tanggal 16 Januari 2020, kami dilakukan pengenalan tentang skop endoskopi dan alat hemodialisa. Skop endoskopi itu sendiri merupakan alat endoskopi yang membantu dokter dalam melakukan operasi. Kemudian berikut adalah alat hemodialisanya di gambar kedua. Kemudian berikutnya di 17 Januari 2020, di hari ke-11, kami diberikan kesempatan untuk melihat chiller atau pendingin MRI untuk yang digunakan untuk membantu sistem pendinginan gas helium yang ada pada MRI. Selain itu, pada tanggal 17 Januari 2020, kami juga membantu biomedik technician lainnya, di mana supervisor kami, yaitu kami juga melakukan pengangkatan puing-puing bangunan karena puing-puing bangunan tersebut menyebabkan saluran air yang ada di sekitar chiller MRI itu tersumbat, sehingga mengalami kebocoran di bawahnya. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2020, kami melakukan troubleshooting pompa air serta perawatan AC gedung, di mana AC gedung juga mengalami kebocoran dan pompa air juga mengalami kerusakan karena sebelumnya juga terendam banjir. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2020, di hari ke-13, kami juga diberikan kesempatan untuk melakukan kalibrasi ECG. Serta kami juga tentu saja melakukan perawatan searing pump dan infus pump juga.
Hampir setiap hari kami juga melakukan perawatan string pump dan infus pump serta mengisi tabung oksigen. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2020, kami diberikan kesempatan untuk melakukan kalibrasi alat angiograf. Alat angiograf ini sendiri merupakan alat bantu dokter pada saat melakukan proses operasi pada pemasangan ring di jantung atau sebagainya. Di mana alat ini juga memiliki citra yang akan ditampilkan pada monitor dan menggunakan sinar X untuk melihat keadaan jantung pasien. Selain itu, kami juga memperbaiki bel pasien yang tidak berbunyi ketika ditekan. Dikarenakan setelah kami datang ke ruangan tersebut, kami melihat bel pasien tersebut telah rusak karena ditekan terlalu dalam, sehingga tombolnya rusak. Dan kami melakukan pergantian bel pasien tersebut di bagian tombolnya. Kemudian pada tanggal 22 Januari 2020, di hari ke-15, kami diberikan kesempatan untuk melihat vendor dari CT scan, dari Philips, dari teknisi Philips, untuk melakukan maintenance pada CT scan. Dia melakukan maintenance rutin dengan melakukan pembersihan dari CT scan itu sendiri. Jadi CT scan-nya dibuka, kemudian dilakukan pembersihan secara rutin dari debu dengan puas. Kemudian kami juga diberikan kesempatan untuk pemasangan lead EKG pada pasien monitor, di mana ada vendor yang datang untuk memberikan penggantian lead EKG yang baru. Karena lead EKG sebelumnya mengalami kerusakan. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2020, di hari ke-16, kami melakukan pemasangan filter hemodialisa, di mana alat hemodialisa tersebut merupakan alat cuci darah. Serta kami juga diberikan kesempatan untuk mengunjungi ruang kecantikan. Pada tanggal 24 Januari 2020, di hari ke-17, kami diberikan kesempatan untuk melihat training infus pump yang baru. Jadi pada hari tersebut ada vendor yang datang untuk mendemokan alat infus pump yang baru. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2020, di hari ke-18, kami melakukan troubleshooting resusiter, di mana resusiter tersebut merupakan alat seperti infant warmer atau penghangat bayi. Tetapi resusiter tersebut dapat mentransferkan oksigen, di mana infant warmer tidak bisa melakukan transfer oksigen yang dapat dilakukan melalui dinding. Fungsinya dari resusiter itu sendiri yaitu menghangatkan bayi, mirip seperti infant warmer. Resusiter ini mengalami kerusakan dikarenakan user atau pengguna dari resusiter ini menjemur baju bayi di atas resusiter itu sendiri, di mana di bagian atas resusiter terdapat ventilasi udara yang seharusnya tidak boleh diletakkan apapun di atasnya, karena akan mengalami overheat bagi pemanas resusiter itu sendiri. Sehingga ketika kami diperintahkan untuk membongkar resusiter itu, kemudian kami melihat adanya kerusakan pada lampu pemanas resusiter, sehingga harus diganti dengan yang baru. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2020, di hari ke-19, kami diberikan kesempatan untuk mengunjungi ruang dental kit, serta troubleshooting Klinek lagi, di mana kali ini Klinek mengalami kerusakan pada bed pasien, sehingga bed pasien tidak bisa bergerak. Kemudian setelah vendor dari Klinek itu sendiri datang, kami diberikan kesempatan untuk melihat Klinek tersebut dibongkar pada bagian bawah. Ketika dibongkar, ternyata
Klinek tersebut mengalami kerusakan pada bagian motor penggeraknya, di mana motor penggerak tersebut ternyata sudah terendam banjir. Sehingga pada bagian bawah bed pasien terdapat banyak sekali karat. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2020, di hari ke-20 kami melakukan perbaikan AC bocor lagi. Dan juga kami melakukan perbaikan tensimeter. Tensimeter yang kami perbaiki itu mengalami kerusakan karena memiliki kotoran pada bagian lubang dari selang tensimeter tersebut, sehingga harus dilakukan pembersihan. Pada lubang tersebut terdapat debu. Kemudian pada hari berikutnya di 30 Januari 2020, ini tidak ada fotonya, tetapi kami melakukan troubleshooting printer radiologi, di mana printer tersebut seperti printer biasa, dan juga kami melakukan penambalan jalan parkiran yang berlubang. Sehingga kami harus mengaduk semen serta menambal jalan parkiran yang berlubang tersebut agar tidak membahayakan pengguna rumah sakit lainnya. Kemudian berikutnya langsung saja masuk ke pembahasan hasil praktek kerja lapangan kami. Yang pertama yaitu adalah MRI atau Magnetic Resonance Imaging. MRI ini terletak di lantai LB seperti yang saya sebutkan tadi, di ruang radiologi, dan MRI yang digunakan pada Siloam Hospital TB Simatupang bermerek Philips dengan tipe Achieva 3 Tesla, sehingga memiliki kekuatan 3 Tesla. Fungsi MRI itu sendiri yang pertama yaitu mendiagnosis beberapa kelainan pada jaringan, lunak, otak, sumsum tulang, dan juga dapat mendiagnosis stroke. Kemudian memvisualisasikan robeknya otot ligamen pada pergelangan tangan, lutut, dan pergelangan kaki, serta pada muskuloskeletal. Jadi MRI ini dapat melakukan visualisasi pada jaringan yang memiliki kandungan airnya. Berikut merupakan bagian-bagian dari MRI itu sendiri secara umum. Kemudian yang pertama adalah gantry MRI. Gantry itu sendiri merupakan lorong di mana pasien dimasukkan dan di dalamnya terdapat medan magnet statis atau static field magnet yang digunakan untuk menghasilkan magnet statis di seluruh bagian yang dicitrakan. Medan magnet pada MRI diperlukan untuk menghasilkan keseragaman tingkat tinggi. Agar bermanfaat untuk keperluan pencitraan, medan ini harus sangat seragam dalam ruang dan konstan dalam waktu. Ada dua satuan secara umum yang digunakan untuk menentukan medan magnet, yaitu Gauss atau Tesla. Tetapi Tesla lebih banyak digunakan, di mana 1 Tesla itu setara dengan 10.000 Gauss. Pada MRI modern umumnya, memiliki kekuatan dari rentang 0,5 sampai 1,5 Tesla. Namun, MRI yang ada pada Siloam Hospital memiliki kekuatan 3 Tesla. Tetapi ada juga MRI yang memiliki kekuatan sampai 8 Tesla. Ya, bagian terpenting dari MRI adalah tentu saja medan magnetnya, di mana medan magnet diproduksi baik oleh arus listrik ataupun material magnet permanen sebagai sumbernya. Pertama, medan magnet utama itu dibagi menjadi 3, yaitu permanen magnet, resistif magnet, dan superconducting magnet. Bahan magnet untuk menghasilkan medan magnet yang diterapkan pada pasien itu, pada magnet permanen, pasien ditempatkan menghadap celah kutub magnet permanen. Kemudian jarak antar kutub harus besar sehingga pasien dapat masuk. Kemudian bahan magnet permanen tersedia digunakan untuk memindai MRI meliputi besi karbon tingkat tinggi dan paduan seperti alnico, keramik, barium ferrite, dan paduan logam langka seperti samarium kobalt. Kemudian berikutnya resistif magnet yang terdiri atas banyak koil
yang terbuat dari tembaga atau aluminium yang mengelilingi pasien. Hal ini menyebabkan terjadinya magnet. Koil ini ditenagai oleh 40-100 kW sehingga hambatan listrik tersebut dapat menghasilkan panas dan membutuhkan aliran air atau cooling water yang melalui koil untuk mencegah overheat. Kemudian berikutnya adalah superconducting magnet. Pada kasus ini, 6 umparan koil superkonduktor dihubungkan secara seri dan membawa arus kuat untuk menghasilkan medan magnet di pusat. Arus kuat yang dibawa sebesar 200 ampere untuk menghasilkan medan magnet sekitar 1,5 Tesla di pusat magnet. Diameter kumparannya sendiri sekitar 1,3 meter. Seluruh kawat dari superconducting magnet ini harus tanpa kecacatan, sehingga hasil yang dihasilkan juga dapat sempurna. Bila tidak sempurna, dapat mengganggu dari proses treatment MRI itu sendiri. Aliran arus dari superconducting magnet itu konstan, tanpa batas selama suhu kumparan dipertahankan di bawah suhu transisi superkonduktor, di mana suhunya itu sekitar 10 Kelvin untuk kawat niobium titanium. Kumparan dipertahankan di suhu rendah dan dengan membungkusnya di dalam dinding berlapis seperti dinding termos, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pendinginan dengan helium cair pada suhu sekitar 4 Kelvin. Dan helium cair tersebut dibantu pendinginannya oleh cooling water. Dan cooling water tersebut didinginkan oleh chiller MRI tadi yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah gradient coil. Tingkat keseragaman medan magnet sangat diperlukan pada treatment MRI. Kemudian gradient coil itu sendiri terdiri dari 3 bidang gradient yang masing-masing untuk arah X, Y, dan Z dari sistem koordinat Cartesius digunakan untuk informasi posisi kode ke dalam sinyal MRI untuk memungkinkan pencitraan irisan anatomi tipis. Arah statis bidang di sepanjang sumbu pemindai secara konvensional diambil sebagai arah Z, dan hanya bidang kartesian gradien dalam arah ini yang menghasilkan kontribusi yang signifikan terhadap resonansi. Jadi di sini ada gradien coil S untuk membuat citra potongan sagital, coil Y untuk citra potongan koronal, Z untuk citra potongan aksial, dan gradien coil X, Y, Z bekerja secara bersamaan sehingga terbentuk potongan oblik. Pemindaian MRI dilakukan dengan mengarahkan sistem putaran ke urutan bidang gradien dan bidang RF. Oleh karena itu, perlu memiliki 3 kumparan yang terpisah, satu untuk masing-masing gradien yang relevan seperti yang ada pada layar. Biasanya yang paling praktis metode untuk membangun golongan gradien adalah melilitkan pada bentuk kumparan silinder yang mengelilingi dan terletak di dalam lubang magnet. Bila XYZ dan XYZ dan gradien coil X, Y, dan Z ini bekerja secara bersamaan, maka akan membentuk bidang gradien transversal. Gradien coil ini diperlukan water cooling juga untuk menghindari overheat. Kemudian adalah radio frekuensi coil, di mana fungsinya adalah memancarkan gelombang radio. Radio frekuensi coil adalah komponen dari setiap pemindai dan digunakan untuk 2 tujuan penting, yaitu mengirim dan menerima sinyal pada frekuensi resonansi proton di dalam pasien. Frekuensi MRI itu tumpang tindih dengan wilayah spektral yang digunakan untuk siaran radio dan televisi. Sebagai contoh, frekuensi pemindai 1,5 Tesla berada di dalam jangkauan frekuensi 60 hingga 66 MHz. Sehingga maka itu tidak boleh tidak boleh membawa radio ke dalam ruang MRI. Karena itu dapat mengganggu treatment dari MRI itu sendiri. Idealnya, bidang RF tegak lurus terhadap bidang statis yang berada di arah Z. Karena itu, RF dapat polarisasi linear dalam arah X atau Y.
Namun, hasil bidang RF paling efisien dari eksitasi kuadratur yang membutuhkan koil yang mampu menghasilkan bidang X dan Y secara simultan dengan pergeseran fase 90 derajat di antara mereka. 3 gelas gulungan RF, yaitu gulungan tubuh, gulungan kepala, dan permukaan koil yang umumnya digunakan dalam pemindai MRI. Gulungan ini terletak di antara ruang pasien dan ruang gradien. Kemudian digital data processing. Pada bagian ini, semua data akan diolah. Pemindaian memerlukan urutan RF yang disesuaikan dan pulsa gradien dengan durasi yang dikontrol dalam langkah 0,1 milisekund untuk mencapai jangkauan dinamis yang cukup dalam mengendalikan amplitude pulsa. 12 hingga 16 bit konverter digital ke analog atau DAC digunakan. Prosesor array adalah komputer khusus yang dirancang untuk kinerja yang cepat dan spesifik, seperti melakukan transformasi Fourier sebagai dasarnya yang digunakan untuk mengubah domain waktu yang digitalkan ke data dalam gambar. Pada proses ini dilakukan proses yang sangat rumit untuk mengubah data yang diperoleh menjadi citra yang dapat digunakan nantinya. Jadi pada MRI itu pada bagian digital data processing terdiri dari beberapa lemari-lemari yang difungsikan untuk melakukan processing data. Kemudian berikutnya adalah patient table yang berfungsi sebagai penampang pasien ketika akan melakukan proses pengambilan citra dari MRI. Kemudian perangkat antarmuka atau interface yang digunakan sebagai user atau radiografer. Pada perangkat ini dapat digunakan untuk mengatur keseluruhan proses pemindaian MRI agar dapat menghasilkan gambar citra yang terbaik. Jadi pada perangkat antarmuka ini seperti komputer biasa, namun sudah tertanam software yang dibuat langsung dari vendor MRI-nya. Kemudian prinsip kerja alat dari MRI itu sendiri. Jadi MRI itu menggunakan sifat magnetik alami yang ada pada tubuh untuk menghasilkan gambar detail dari bagian tubuh manapun. Untuk keperluan pencitraan, inti hidrogen digunakan karena berlimpahnya air dan lemak. Jadi karena tubuh kita terdiri dari air, maka dapat dimanfaatkan. Proton hidrogen dapat disamakan dengan planet bumi yang berputar pada sumbunya dengan kutub utara dan selatan. Dalam hal ini ia berperilaku seperti magnet batang kecil. Ketika tubuh ditempatkan magnet yang kuat, seperti pemindai MRI, sumbu proton semuanya sejajar, sehingga ketika sumbunya sejajar, kemudian akan ditembakkan frekuensi radio atau RF atau radio frekuensi setelah dilakukan penyelarasan. Dan penyelarasan ini biasanya berkekuatan antara 0,5 sampai 1,5 Tesla. Namun pada MRI yang ada pada Siloam Hospital itu memiliki kekuatan dari mencapai 3 Tesla. Ketika energi tambahan dalam bentuk radiofrekuensi yang seperti saya sebutkan tadi ditambahkan ke medan magnet, dapat menyebabkan inti hidrogen beresonansi tergantung pada elemen yang dicari. Jadi yang awalnya berada pada sejajar proton dari hidrogen, ketika ditembakkan medan magnet, kemudian ditembakkan radiofrekuensi, dia akan berputar 90 derajat. Ketika dia dihentikan penembakan radiofrekuensinya, ketika sumber frekuensi radio dimatikan, maka proton dari hidrogen tersebut kembali ke posisi semula. Nah, ketika proton dari hidrogen tersebut kembali ke posisi semula, inti dari hidrogen tersebut kembali ke posisi semula, sinyal inilah yang diplot untuk dihasilkan citra pada MRI. Jadi sederhananya ketika pasien masuk ke dalam MRI, ditembak magnet, inti hidrogen yang tadinya acak menjadi sejajar, kemudian ditembakkan radiofrekuensi,
sehingga bergerak 90 derajat secara bersamaan. Kemudian ketika radiofrekuensi dimatikan, inti hidrogen akan kembali ke posisi semula, dan waktu dari inti hidrogen kembali ke posisi semula tersebut akan diplot sehingga dapat dihasilkan gambar MRI. Nah, pada MRI dapat terjadi artefak-artefak. Artefak-artefak yang terjadi pada MRI umumnya itu terjadi karena oleh fisiologi, seperti karena pergerakan jantung, gerakan pernapasan, atau gerakan lain seperti berkedip atau menelan. Atau artefak akibat aliran darah seperti cairan cerebrospinalis, atau artefak karena perubahan kimia dan pengaruh magnet, maka itu kita tidak boleh membawa bahan yang bersifat ferromagnetik ke dalam ruang MRI, dan artefak karena data pada gambar tidak lengkap, karena peletakan tidak sesuai atau akibat adanya lemak yang terlalu tebal pada tubuh. Sehingga ada contoh kasus yang terjadi pada Siloam Hospital, TB Simatupang, di mana pasien yang akan melakukan treatment memiliki tubuh yang cukup besar sehingga tidak dapat masuk ke dalam gantry MRI. Karena itu pasien tidak dapat dilakukan treatment. Selain itu, bila dipaksa untuk memasukkan, juga pasien tersebut memiliki lemak yang begitu tebal, sehingga data pada pengambilan gambar tidak lengkap karena tertutup lemak. Kemudian akibat dari artefak-artefak tersebut, gambarnya blur atau tidak ada gambar, atau gambar tidak beraturan, gambar tidak bersih, atau gambar terdapat garis-garis. Upaya untuk mengatasi artefak tersebut dengan melakukan maintenance secara rutin pada MRI, menjauhkan benda yang bersifat ferromagnetik, dan juga diperlukan kerjasama dengan pasien. Kemudian, tidak ada bahaya biologis yang diketahui dari MRI karena MRI itu tidak seperti X-ray dan CT atau komputer tomografi, di mana MRI menggunakan radiasi dalam rentang frekuensi radio yang dapat ditemukan di sekitar kita, sehingga tidak dapat merusak jaringan yang dilewati. Alat pacu jantung atau klip logam serta katup logam bisa berbahaya dalam scanning MRI. Karena gerakan potensial dalam medan magnet dapat mengakibatkan pasien merasa panas ketika memiliki pen atau tertanam bahan logam di dalam tubuhnya. Sehingga pada proses treatment MRI, pasien dipastikan tidak memiliki bahan yang bersifat ferromagnetik di dalam tubuhnya atau di sekitar tubuhnya. Kemudian yang berikutnya adalah infant incubator, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wahyu Dermawan. Oke, kita akan lanjutkan presentasinya. Perkenalkan, saya Wahyu Dermawan, NIM 16. Untuk selanjutnya kita akan membahas inkubator ataupun infant incubator. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa inkubator itu gambarnya seperti pada slide pertama ini. Kemudian inventaris alatnya. Nama alat tersebut adalah infant incubator, dikeluarkan oleh Draeger, modelnya Isolab C2000, dan letaknya pada ruang C3 lantai 9 pada Siloam Hospital. Nah, prinsip kerja alat ini yaitu menyediakan lingkungan yang tertutup dan terkendali untuk menghangatkan bayi dengan mengalirkan udara panas ke kulit. Panasnya kemudian akan diserap dalam tubuh melalui konduksi jaringan dan darah secara konveksi. Idealnya suhu kulit dan inti harusnya dipertahankan dengan hanya variasi kecil. Pada inkubator juga terdapat fan, di mana berfungsi untuk menyebarkan udara hangat ke seluruh chamber. Ada juga heater yang menghasilkan udara panas dan disebarkan oleh fan tersebut. Kemudian ada humidity heater power yang berfungsi untuk mengatur kelembapan pada chamber. Nah,
Di sini juga terdapat termostat, yaitu pengaman apabila terjadi kegagalan rangkaian sensor suhu dan komparator suhu yang berlebihan, yaitu misalnya 38 derajat Celcius. Kemudian ada sensor skin, yaitu membaca sesuai dengan keadaan suhu tubuh bayi yang akan ditempelkan pada kulit bayi tersebut. Selanjutnya akan dimasukkan ke rangkaian ADC dan mengubah output sensor skin dari analog menjadi digital, kemudian ditampilkan pada 7 segmen. Semakin tinggi suhunya, maka nilai 7 segmen yang ditunjukkan akan semakin tinggi juga. Kemudian terdapat rangkaian window komparator yang berfungsi sebagai pembatas apabila terjadi penurunan suhu bayi, misalnya, dan sudah ditetapkan standarnya itu apabila di bawah 36 dan di atas 37, maka rangkaian tersebut akan memunculkan buzzer ataupun alarm, pertanda bahwa sudah terjadi ketidaknormalan. Kemudian fungsi alat ini yaitu digunakan untuk menjaga kondisi lingkungan yang cocok untuk neonatus, digunakan pada kelahiran prematur misalnya. Kemudian ada fungsi secara spesifiknya, yaitu yang pertama oksigenisasi, yaitu suplemen oksigen dalam cup melalui cup ataupun melalui kepala bayi, melalui saluran hidung ataupun CPAP maupun ventilasi mekanis. Kemudian bisa digunakan untuk pengamatan, yaitu perawatan intensif neonatal modern yang melibatkan pengukuran canggih suhu, respirasi maupun fungsi jantung dan aktivitas otak. Kemudian perlindungan dari suhu dingin, infeksi, kebisingan, angin, dan penanganan berlebihan. Kemudian pemberian nutrisi melalui kateter intravena ataupun tabung nasal gastro. Bisa juga pemberian obat-obatan dan mempertahankan keseimbangan cairan dengan memberikan cairan yang menjaga kelembapan udara yang tinggi dan menjaga kerugian yang terlalu besar dari penguapan kulit dan pernapasan pada bayi. Kemudian ini blok diagramnya, ya kita dapat lihat sendiri bahwa pada inkubator Draeger ini memiliki CPU sebagai otak dari semua yang menghubungkan perangkat analog maupun digitalnya. Ada SPO2 modul, ada display, ada sensor modul interface, ada RS232 interface, ada modul switch, ada ambient temperature sensor, airflow sensor, dan power supply. Dan ini akan saling berhubungan juga dengan perangkat analog seperti solenoid driver, fan driver, AC power driver, yang hubungannya ini ke perangkat paling pentingnya seperti heater, fan motor, dan oksigen solenoidnya. Ada juga watchdog yang berfungsi sebagai pengontrol apabila terjadi ketidaknormalan, seperti apabila suhunya terlalu rendah dan terlalu naik, maka watchdog ini akan memberikan feedback ke buzzer untuk menyalakan alarm. Ya, seperti itu kira-kira. Kemudian lanjut bagian-bagian alatnya, ya kita bisa lihat sendiri secara visual. Bagian yang terlihat itu seperti control panelnya, ya secara visual yang kelihatan dari luar itu ya chamber, control panel, dan secara visual yang kelihatan dari luar ya memang sebatas itu saja. Kemudian, nah kalau kita bedah lagi lebih dalam, kita akan dapat menemukan fan, ya seperti gambar ini bentuknya silinder, tapi pada saat kami membongkar inkubatornya, fan-nya sebenarnya warnanya putih. Kemudian fungsi fan ini mengontrol fan itu, di dalamnya ada pengontrol yang mengatur kecepatan motor kipasnya, yaitu watchdog. Kemudian terdapat mikroprosesor pemasok sinyal modulasi ataupun PWM, ya jadi fan-nya di sini pakai PWM. Kemudian outputnya terhubung ke sirkuit integrator yang mengubah sinyal PWM ke sinyal analog untuk motor pengontrol. Motor menggabungkan sensor effect hall untuk pemantauan dan kontrol. Salah satu output sensor effect hall diumpankan ke mikroprosesor untuk mengatur kecepatan motor. Nah, jadi dalam fan ini digerakkan oleh motor
di mana motornya sendiri sudah memiliki modul PWM. Nah, dari sini kita dapat mengatur kecepatannya berapa RPM. Biasanya itu pada kisaran 450 sampai 1500 RPM. Kemudian ada humidity filter power. Sama halnya dengan heater power, sistem yang digunakan tidak berbeda, hanya saja terdapat beberapa fitur fungsi sebagai mengontrol dari oksigen, yaitu oksigen control. Sistem ini memberikan kontrol pneumatik oksigen. Di sini mikroprosesor memberikan sinyal PWM ke transistor, efek medan semikonduktor, ataupun nama lainnya MOSFET. Tegangan ke solenoid oksigen di monitor dimasukkan ke dalam AD converter. Nah, sirkuit ini memantau catur daya 12 volt pada screen termalnya. Lanjut. Ya, ada heater power. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, heater power berfungsi sebagai pemanas air aquades dan akan mengembun. Nantinya heater ini sudah diatur sedemikian rupa dengan kontrol agar mencapai kapasitas suhu yang ideal. Jadi di sini yang digunakan airnya bukan air biasa, melainkan air aquades untuk memberikan kelembapan pada chambernya. Nah, untuk air distributor adalah distribusi udara pada chamber. Nah, kita dapat lihat dari gambarnya. Distribusi udaranya seperti itu. Distribusi udara ini berasal dari dihasilkan oleh bentuk chamber sendiri dan fan-nya. Nah, perputaran fan mempengaruhi bagaimana distribusi dalam chamber. Terdapat mode udara dalamnya, di mana di dalam mode udara ini suhu udara dipertahankan pada suhu 20 hingga 37 derajat dan 37 hingga 39 derajat pada suhu override mode. Nah, ini kita dapat pilih dari kontrol panelnya, ada up down. Kalau up kita naikin suhunya, kalau down kita turunin. Nah, probe-nya terletak di modul sensor memonitor suhu dan membandingkannya dengan udara atur suhu pengatur. Probe memasuk informasi ini ke sirkuit kontrol pemanas untuk mengatur output pemanas dan mempertahankan pengaturan suhu udara. Suhu udara aktor muncul pada tampilan temperatur udara. Sensor kedua dalam suhu udara probe berfungsi sebagai cadangan untuk membatasi suhu inkubator maksimum. Jika batas suhu tinggi diaktifkan, maka pemanas tersebut mati. Lanjut, skin mode, di mana dalam skin mode suhu bayi yang dipilih itu adalah 34 hingga 37 derajat Celcius dan 37 hingga 38 di override mode. Kemudian sama seperti tadi dipilih dengan menggunakan control panel, ada up down. Modul sensor yang menerima dua probe kulit, namun ketika probe kulit kedua terhubung ke modul sensor dalam mode kulit, alarm dapat berbunyi dan pesan remove skin to probe muncul. Nah, artinya di sini yang hanya dapat digunakan yaitu satu probe skin saja. Kemudian untuk menghubungkan probe kulit kedua, maka dipilih air mode dulu. Nah, kontrol tersebut menampilkan dua suhu. Jika probe 1 terputus dari wadahnya selama mode kulit, maka tampilan suhu akan menjadi kosong dan alarm akan berbunyi. Sehingga pada air mode itu harusnya dua-dua probe-nya dipasang. Kalau untuk skin mode salah satu saja tidak apa-apa. Ada oksigen kontrol juga. Unit sensor oksigen yang dipasang dalam modul sensor menyesuaikan aliran oksigen ke tudungnya dan mengonversi level oksigen dalam lingkungan kap inkubator tersebut. Sebuah katup mengalirkan aliran ke inkubator secara berkala. Kemudian modul sensor memantau dan mengontrol kadar konsentrasi oksigen dalam inkubator. Jika modul sensor berada di luar lingkungan tudung selama oksigen mode, maka alarm akan diaktifkan dan visual akan diaktifkan juga. Jadi kalau ada error, selain alarmnya juga terdapat tampilan visual pada kontrol panelnya. Kemudian dalam mode oksigen, pengguna menetapkan usernya bisa menetapkan titik kontrol level oksigen dari 21% hingga 65%. Jika konsentrasi oksigen naik dan turun di bawah batas set point, maka alarm dan visual akan muncul.
Kemudian ada humidified control. Humidified built-in memberikan pelembab ataupun kelembapan bagi inkubator dari 30% hingga 95%. Reservoir humidified dalam peningkatannya sebesar 1%. Reservoir humidifier memungkinkan inspeksi tingkat air secara visual. Nah, jika ketinggian air dalam ruang habis, maka kelembapannya akan rendah. Ini memberikan feedback berupa alarm juga. Artinya kita harus mengisi kembali persediaan reservoir humidifier berupa air aqueous. Nah, seputar inkubator, pada saat kami melakukan PKL, jadi kami memiliki masalah tentang inkubator yang tidak bisa digunakan, dan pada waktu itu seingat saya masalahnya itu berada pada motor DC-nya, yaitu motor penggerak fan-nya, dimana di situ motor penggerak fan-nya ternyata sudah rusak, sehingga meskipun inkubatornya hidup, namun dia tidak bisa melakukan air distribution. Dan saat inkubatornya tersebut dihidupkan akan muncul alarm dan kode visual error pada panelnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi penanganannya kami pada waktu itu membongkar cupnya dan sampai men-troubleshooting, kemudian baru kami dapat masalahnya, yaitu motornya tidak bisa berputar dan harus diganti, dan menggantinya itu harus melalui vendor biasanya. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang LINAC ataupun linear accelerator. Nah, inventarisnya sendiri, nama alat ini adalah LINAC, merek varian, tipe trilogi, asalnya dari Amerika. Photon beam energinya 6 dan 10 megavolt. Photon dose rate-nya 100 sampai 600 motor unit per menit. Elektron beam energinya 4, 6, 9, 12, 15 dan 18 mega elektron volt. Elektron dose rate-nya 100 sampai 1000 motor unit per menit. Jumlah multikolimatornya ada 120. Perseberangan 60 di depan, 60 di belakangnya. Kemudian pada LINAC ini memiliki OBI. Microwave source-nya itu adalah klistron. Kemudian kebutuhan elektrik yang digunakan yaitu frekuensinya 50 Hz, kemudian dayanya 360 per 440 volt ampere, kemudian 3 fase dan 4 wire, ditambah dengan groundnya 120 kV ampere. Nah, letak LINAC ini sendiri ada pada lantai 1 radioterapi, tepatnya di LINAC 2. Nah, alasan sendiri diletakkan di sana karena LINAC ini memiliki daya radiasi yang sangat kuat, sehingga tidak aman kalau diletakkan di dekat pengunjung. Jadi diletakkan di lantai paling bawah sendiri. Lanjut. Jadi linear accelerator merupakan perangkat umum yang digunakan untuk treatment kanker menggunakan sumber radiasi eksternal dengan memberikan dosis maksimum pada sel kanker dan seminimal mungkin pada sel normal di sekitarnya. Foton dihasilkan dengan cara menumbuhkan elektron berenergi tinggi ke target. Elektron tersebut memiliki energi kurang dari 15 mega elektron volt. Jika bertumbukan dengan target dengan atom Z tinggi, hanya dapat menghasilkan foton 15 megavolt dan akan memiliki lebih tinggi lagi energi jika 15 mega elektron volt dapat menghasilkan foton lebih dari 15 megavolt dengan menggunakan nomor atom Z target yang rendah. Profil dosis yang dihasilkan memiliki intensitas yang tidak merata. Hal ini dapat diatasi dengan flattening filter. Kemudian juga ada MLC, penting juga di sini untuk mengatur bentuk foton yang sesuai dengan bentuk kanker yang akan diradiasi. Kemudian fungsinya yaitu untuk menghancurkan sel kanker menggunakan sinyal radiasi sinar X dengan memberikan dosis maksimum pada sel kanker dan seminimal mungkin pada sel sekitarnya yang normal.
Kemudian prinsip kerjanya seperti kita lihat pada gambarnya, ada beberapa komponen penting di sini, yaitu sumber dari microwave-nya yaitu magnetron dan klistron. Dia punya wave guide juga. Kemudian ada elektron gun, kemudian ada bending magnet, dan yang terakhir ada X-ray beam. Nah, sumber elektronnya sendiri adalah magnetron dan klistron. Magnetron di sini berfungsi sebagai osilator frekuensi yang mampu menghasilkan gelombang mikro dengan frekuensi yang tinggi. Gelombang mikro tersebut digunakan untuk menghasilkan medan magnet statis yang selanjutnya digunakan untuk mempercepat elektron yang dihasilkan oleh elektron gun. Nah, di sini klistron bukan penghasil gelombang mikronya, namun sebagai amplifiernya, di mana dari hasil penguatan frekuensi sumber tersebut akan dihasilkan sebuah sistem pandu gelombang dengan mencapai frekuensi 3 GHz, khususnya megatron. Pada umumnya digunakan untuk menghasilkan radiasi rendah, yaitu 4-6 MeV. Kemudian kalau kita ingin menggunakan rentan energi yang lebih tinggi, maka di situ kita bisa menggunakan klistronnya karena sudah di amplifier dari megatron. Kemudian ada elektron gun, merupakan sumber elektron yang akan dipercepat. Sebuah elektron gun dilengkapi dengan filamen tungsten yang dipanaskan. Akibat pemanasan tersebut, maka akan terjadi proses emisi thermionik yang mengakibatkan munculnya arus elektron yang terlepas dari tungsten tersebut. Besarnya intensitas elektron berbanding lurus dengan besarnya suhu pemanasan pada tungsten tersebut. Setelah elektron dihasilkan, maka berkas elektron tersebut akan diarahkan ke tabung pemercepat ataupun accelerating tube untuk dipercepat sehingga energi kinetiknya akan meningkat. Kemudian ada linear accelerator, di mana merupakan tabung pemercepat dalam bahasa Indonesia, dilengkapi dengan pengendali arus ataupun drift tube yang berfungsi membalik polarisasi dari medan listrik. Dengan adanya proses ini akan terjadi lompatan partikel sehingga menambah kecepatan partikel akibat pembalikan polarisasi tersebut. Nah, semakin banyak dan panjang drift tube yang digunakan, maka semakin besar pula kecepatan akhir ataupun energi kinetik partikel yang dihasilkan. Namun, tentunya akan dibutuhkan konstruksi tabung yang lebih panjang untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Nah, apabila energi kinetik yang dibutuhkan sudah tercapai, maka berkas elektron dengan kecepatan tinggi ini akan diarahkan menumbuk lempengan logam. Karena energi yang menumbuk lempengan logam tersebut sangat tinggi, maka akan dihasilkan berkas foton dari proses ini. Berkas tersebut diarahkan keluar melalui kepala linek yang disebut gantry dan selanjutnya diarahkan menuju target. Kemudian, untuk menjadikan energi bekas foton menjadi seragam, digunakanlah yang namanya flattening filter. Komponen ini bekerja dengan menyerap sebagian berkas foton pada bagian menggunakan bahan tertentu agar intensitas di bagian tersebut berkurang dan sama dengan bagian yang lainnya, sehingga memiliki intensitas energi yang merata. Sedangkan untuk memodifikasi geometri berkasnya digunakanlah MLC. Prinsip kerjanya yaitu dengan meloloskan berkas foton uniform pada sebuah kerangka sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Dari kombinasi komponen flattering filter dan kolimotor akan dihasilkan berkas foton dengan intensitas yang seragam dan sesuai dengan geometri yang kita butuhkan. Geometri yang dibutuhkan ini maksudnya adalah bagaimana bentuk sel kanker tersebut. Oke. Nah, pada bagian-bagian alatnya kita dapat lihat secara makro, yaitu ada gantry, ada elektron gun, vacuum pump, stand itu casingnya, kemudian ada sirkulator, waveguide, piston oil tank, cooling water system, ada treatment head dan bending magnet. Ya, bentuk alatnya secara umum memang seperti ini, dan seharusnya pada bagian kiri dan kanan itu ada OBI. Lanjut, yang pertama adalah EPIDS ataupun Electronic Portal Imaging Device, untuk menghasilkan gambar dari pasien dengan menggunakan sinar radiasi mega voltage dan sebagai treatment terhadap sel tumor. Kemudian ada OBI, Onboard Imager. Hal ini memproduksi gambar dari tubuh pasien lebih jernih dengan sinar X. Rangkaian X-ray tube ini
termasuk dalam OBI dengan menggunakan radiasi kilovolt. Banyak Linux versi terdahulu yang tidak menggunakan sistem penceritaan KV ataupun OBI sehingga menggunakan Linux yang langsung terhubung dengan KV Imager. Baik MV dan KV Imaging menggunakan panel silikon amorph untuk menghasilkan gambar. Kemudian ada Power Distribution System, di mana Power Distribution System ini terbagi atas dua, ada primary dan ada auxiliary. Di mana primary sendiri ataupun yang sumber daya utamanya berada pada sisi kanan bawah dari kabinet. Nah, cases ini meliputi bagian yang besar yang seperti transformator yang berat, sama seperti circuit breaker dan high power relay ataupun kontraktor. Power supply utama ini akan menyediakan daya untuk komponen seperti modulator, water pump, motor driver, motor transformator, motor relay, dan sebagainya. Sedangkan auxiliary power distribution ataupun sebagai daya bantunya meliputi sistem master pada tombol start dan emergency, low power relay untuk menghasilkan 120 volt AC power ke arah kontraktor pada EPD dan sebuah deteksi kegagalan dari monitor arus filamen klistron. Power supply auxiliary ini digunakan untuk mensuplai daya dari fan-nya, fan magnet, dan solenoid, large fan instant modulator kabinet, Mentiratron filament transformer, crystal filament transformer, HP power supply, beam, steering, dan radio frekuensi drivernya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ada modulator. Nah, di mana modulator ini secara bersamaan memberikan pulsa DC tegangan tinggi ke magnetron ataupun klistron dengan IGAN. High voltage power supply akan menyalurkan arus AC dan diubah menjadi DC untuk high voltage transformator via start relay circuit. Pulsa ini akan melewati charge choke, charging diode, dan dibentuk oleh pulse forming network. Kemudian akan dipergunakan oleh tiratron untuk pulsanya diubah menjadi HV, pulse, transformator, dan diarahkan ke klistron. Selanjutnya akan dihasilkan radio frekuensi. Nah, peran penting dari RF adalah pengaturan resonansi fasanya, karena fasa shifter yang dapat disetel memungkinkan penyesuaian fasa melalui daya maju agar cocok menjadi fasa daya yang dapat dipantulkan ketika panduan resonansi efisiensi maksimum. Fenomena resonansi terjadi pada frekuensi 3000 MHz sesuai dengan panjang gelombang 10 cm dan ditentukan oleh dimensi rongga. Kemudian ada graded gun system. Ada beberapa komponen penting dalam graded gun system, yaitu yang pertama ada magnetron ataupun klistron, di mana fungsinya sebagai penyedia gelombang mikro frekuensi tinggi. Ada elektron gun, yaitu kode yang menyediakan sumber elektron yang disuntikan ke dalam struktur akselerator. Ada waveguider, membawa daya gelombang mikro dari magnetron atau klistron melalui struktur akselerator. Kemudian struktur akselerator mempercepat elektron dari senapan elektron menggunakan kekuatan gelombang mikro dari magnetron dan klistron. Kemudian ada head treatment, mengarahkan dan mengkolimasi, membentuk dan memantau sinyal tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari magnetron seperti apa. Kemudian klistron seperti itu. Kemudian ada linear accelerator dan ada bending magnet, di mana bending magnet ini fungsinya ketika elektron beam itu beamnya itu arahnya horizontal, kita membutuhkannya vertikal karena akan ditembakkan ke bagian bawah, sehingga kita memerlukan bending magnet sebesar 270 derajat untuk membelokkan sinarnya sehingga mengenai target tersebut. Ini adalah bentuk multi-leaf kolimatornya, dimana nanti ini dibentuk berdasarkan program dan bentuknya disesuaikan dengan bentuk sel kankernya, sehingga kerusakan pada sel normal di sekitar sel yang terkena kanker menjadi lebih tereduksi. Nah, ini flattening filter tadi, dia akan sistem kerjanya seperti ini, dimana dia akan meratakan sehingga intensitas dari energi yang disebarkan menyebar secara merata.
Nah, alat penunjang untuk Linux pada Hospital TB Simatupang ini adalah CT Simulator dengan merek Philips. Nah, alat ini pada umumnya digunakan dalam dunia kedokteran sebagai diagnostik sebagai pemandu untuk intervensional prosedur. Di Siloam Hospital TB Simatupang sendiri, CT Simulator ini digunakan untuk mendiagnosa dan menggambarkan bentuk tumornya sebelum melakukan radioterapi menggunakan Linux. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir radiasi pada jaringan sehat di sekitar kanker. Nah, alat pemeriksaannya pada Linux sendiri ada prescription ataupun penentuan. Nah, pada proses ini biasanya dilakukan oleh dokter. Kemudian ada planning ataupun perencanaan. Jika pasien dinyatakan kondisi tubuhnya memungkinkan untuk menjalani radioterapi, maka proses selanjutnya adalah planning. Ya, planning ini terdiri atas simulasi, di mana sebelum memasuki tahapan TPS atau Treatment Planning System dilakukan simulasi menggunakan CT Sim ataupun CT Simulator untuk mendiagnosis dan menggambarkan bentuk tumor atau kankernya. Hal ini berguna untuk meminimalisir radiasi pada jaringan sehat di sekitar kanker. Ya. Kemudian ada lanjut ke TPS-nya. Setelah melalui proses simulasi oleh CT Simulator, selanjutnya data dikirim ke bentuk DICOM atau Digital Imaging and Communications in Medicine ke TPS. Tujuan TPS ini dilakukan adalah untuk menentukan pola distribusi penyinaran pada target. Targetnya sendiri adalah tumor. Terdapat beberapa perangkat dalam TPS, diantaranya komputer, software Eclipse, beserta license, film scanner, digitizer ataupun MRC server, di mana digunakan ketika server down, dan beberapa tahapan dalam proses ini, yaitu pertama ada anatomi modeling ataupun delinasi. Tahap ini berfungsi penggambaran struktur tubuh. Pada tahap kedua adalah virtual simulasi untuk menentukan bentuk dan posisi field penyinarannya seperti apa. Kemudian tahap ketiga yaitu kalkulasi untuk menghitung dosis radiasi yang tepat sesuai dengan kondisi pasien. Tahap keempat adalah plus volume histogram, di mana pada tahap ini untuk menentukan bagus atau tidaknya plan tersebut dibuat. Kemudian tahapan kelima adalah DRR, yaitu Digital Reconstructive Radiograph. Pada tahap ini dilakukan untuk memverifikasi posisi citra target. Nah, tahapan yang terakhir adalah approval. Pada tahap ini dokter akan memberikan persetujuan dari kelima tahap tersebut sudah sesuai dengan treatment yang digunakan. Apabila sudah sesuai. Nah, pada Linux ini, pada tahapan ini biasanya yang bekerja adalah kebanyakan itu adalah fisikawan medis, di mana fisikawan medis biasanya alumni dari teknik nuklir. Ya, mereka seperti mempelajari bagaimana dosis radiasi terhadap dan dampaknya terhadap tubuh manusia itu seperti apa, sehingga mereka lebih menguasai hal ini dalam TPS ataupun treatment planning sistemnya. Nah, selanjutnya treatment. Setelah didapatkan data ukuran bentuk dan jenis kankernya, pasien dikirim ke ruang mold untuk mendapatkan alat bantu radiasi seperti masker. Nah, masker ini berfungsi untuk menahan pasien agar tidak bergerak selama penyinaran, sehingga mengurangi kemungkinan radiasi mengenai jaringan sehat di sekitar target. Setelah mold terbentuk, mold dipasang pada pasien, lalu data pada TPS dikirimkan ke operator untuk dilakukan treatment penyinaran menggunakan Linux dan Trilogy. Nah, mold ini sendiri dibuatnya saat pasien tersebut datang. Jadi jadi maskernya ini, maksud saya, dibuat pada hari itu juga. Ketika orang tersebut akan melakukan tes, maka pada hari itu juga akan dibuatkan maskernya sendiri dan disesuaikan dengan bentuk tubuh dari pasiennya sendiri. Kemudian untuk melakukan treatmentnya adalah dilakukan oleh D3 radioterapi sebagai operatornya. Ya, berbagi cerita sedikit tentang PKL yang kami laksanakan. Pada saat kami PKL, Linux ini juga mengalami masalah, tepatnya pada bagian
passion table-nya. Dimana passion table-nya itu karena pernah ada banjir pada suatu waktu, sehingga eh, karena letaknya juga di lantai paling bawah, sehingga air dari banjir tersebut masuk ke dalam motor dari passion table-nya, sehingga passion table-nya itu tidak bisa dinaikkan dan pokoknya dia tidak bisa digerakkan, sehingga dibutuhkan vendor untuk mengganti motornya agar table passionnya itu bisa berfungsi kembali. Oke, baiklah, sekian presentasi dari kami atas nama Wahyu Dermawan dan Ronald Elik untuk PKL di Siloam Hospital TB Simatupang, Jakarta Selatan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.